Hai, jam 3. Belum ada yang datang ya? Belum ada yang datang. Belum ada yang join ya? Halo Mbak Astrid. Hai Mbak Indri. Kabarin dokter Danar dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Udah dok, saya udah live. Iya. Oke. Dokter Danar baru live. Iya dok. Hai Sol. Tunggu ya dokter Retnanya. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang kapan miastenia gravis harus ke IGD pada masa pandemi kayak gini. Jadi kan banyak banget teman-teman kita yang takut banget ke IGD padahal kondisinya lagi nggak bagus tapi takut. Oh udah ada nih Perdosi Semarang. Hai Perdosi, bisa join? Kita tunggu dokter Retna ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ikut bertanya, ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa langsung di ini ya, di komen. Oke, kita jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan buat dokter Retna, bisa langsung di ini. Halo dok, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah sampai saat ini dan semoga seterusnya juga, dan demikian juga dokter dan semua teman-teman miastenia gravis juga ya. Amin. Alhamdulillah. Jadi dok, hari ini kita dari MGI mau minta wejangan dok. Ya. Wejangan dari dokter. Kapan saatnya MG harus ke IGD dalam masa pandemi kayak gini? Apa yang mereka siapkan? Apakah seseram itu dok COVID? Ya, terima kasih. Assalamualaikum untuk semua pemirsa, untuk semua MGers dan semua saja yang bisa bergabung di sini ya. Siang dan sore hari ini saya mendapat kesempatan menyampaikan ini kepada semua anggota MGers ya, seluruh tanah air dimanapun Anda berada ya, bahwa sebetulnya Mbak ini ramai banget Mbak. Iya, di sini juga ada kuliah. Sama ya. Iya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan itu kapan kita ke IGD ya, sebetulnya kita awali juga dengan beberapa resiko pasien miastenia gravis pada saat ini ya, kondisinya seperti apa dan resikonya. Kita awali dengan kondisi demikian. Yang pertama, kondisi risiko itu sebetulnya sama dengan waktu-waktu yang lalu ya, serangan, kemudian ada serangan yang sampai krisis miastenik, kemudian ada juga serangan yang sebetulnya masih kita bisa atasi di rumah, atau serangan yang kita harus ke IGD segera ya, atau serangan yang lebih baik rawat inap gitu kan tahapannya ya. Nah, dari situ kita akan lihat itu sama sebetulnya dari kondisi sekarang dan juga kondisi pandemi ini. Cuman kondisi pandemi ini ada beberapa hal terkait dengan pasien jadi punya resiko untuk lebih mudah atau ini ya namanya predileksi ya, terkena infeksi saluran nafas. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau terkena saluran nafas atas, maka sebaiknya kita kan yang lebih bagus itu tindakan preventif ya, tindakan preventif. Di hari-hari biasa terkena saluran nafas sih, kita juga sudah mengedukasi, memberikan penyuluhan atau apa istilahnya
pencerahan tentang bagaimana kita mencegah penyakit-penyakit saluran nafas ya. Nah, kemudian di hari-hari seperti ini yang paling kita takutkan adalah kalau saluran nafas itu ternyata infeksi dari COVID gitu kan. Seberapa jauh pasien miastenia gravis itu berisiko ya. Kita tahu pasien bahwa kita miastenia gravis itu adalah satu basicnya penyakit autoimun ya. Dan autoimun itu sistem imun yang sangat tinggi dalam tubuh sehingga dia berbalik menyerang atau menghambat kondisi fisiologi dalam tubuh, yaitu tentang kegiatan gerakan otot atau bagaimana kita menguatkan otot, menggerakkan otot. Nah di situ ya, jadi kita semua tahu bahwa jarak antara otot dan saraf itu di tempat itulah sebetulnya kelemahan atau kondisi yang kita sebut dengan ini ya, tempat neuromuscular junction. Jadi junction itu penghubung antara neuron saraf dengan otot. Di situ problematika di miastenia gravis. Oleh karena apa? Oleh karena di neuromuscular junction atau di penghubung otot dan saraf itu ada satu neurotransmitter atau cairan penghubung yang ditekan oleh sistem imun kita sendiri. Itu intinya dulu ya. Saya mengulang lagi dari situ. Nah, maka penyakit autoimun itu atau miastenia gravis itu kan sekarang ini kita sedang minum obat-obatannya selain penguat dari tadi neuromuscular junction itu yang mestinon itu yang kita kenal. Satu sisi kita punya berbagai cara untuk menekan sistem imun, ya kan? Ada metilprednisolon, ada azathioprin atau imuran, ada sampai plasmaparesis, ada IVIG itu untuk menggantikan sistem imun. Nah, maka kita lihat kita miastenia gravis ini banyak minum atau banyak berkenaan dengan obat-obat untuk penekan imun, sehingga kalau sampai ada virus atau infeksi itu biasanya akan berdampak lebih berat, terutama di paru-paru ya, berdampak lebih berat pada paru-paru. Sehingga gimana cara kita mencegah ya, menjauhi penyakit-penyakit saluran nafas itu yang pokok itu di situ ya. Saya sudah sering kali jauhi dong debu, tutup pakai masker. Sebelum ada COVID pun kita sudah memberitahu pakai masker aja, jauhi debu, jauhi orang merokok, kemudian bersihkan diri segera. Nah, itu semua tindakan sebetulnya untuk miastenia gravis itu lebih ya disiapkan. Sekarang orang biasa sudah siap ya seperti untuk ini menghindari COVID. Tapi sebetulnya dengan miastenia gravis kita dari dulu sudah lebih siap dengan kondisi seperti itu gitu. Nah, usaha pencegahan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah usaha penguatan fungsi paru-paru kita ya. Kita seorang miastenia gravis harus tahu kapasitas fungsi kemampuan paru kita itu seberapa, dan saat mulai ada serangan itu seberapa jauh serangan itu menurunkan daya paru-paru kita ya. Yang paling riskan adalah bila paru-paru terkena atau saluran nafas, saluran refleks menelan kita terkena. Nah, itu akan mengganggu sistem oksigenasi tubuh kita. Itu yang berisiko, sehingga kita perlu tahu cara atau bagaimana sih melihat kemampuan fungsi paru kita itu gitu. Kalau pasien di rumah sakit kan kita selalu beri alat spirometri itu ya, spirometri kecil itu namanya Flodin. Baiknya juga semua miastenia juga bisa beli sendiri-sendiri untuk ngetes.
atau untuk melatih otot nafas setiap hari itu bisa. Kita selalu bawakan alat itu ya Itu buat dengan pasien Flowgen. jantung Flowgen itu itu pakai. kita inhalasi kemudian kita buang nafasnya dengan alat itu nanti akan naik. Gambar atau apa video nanti boleh cari sendiri di videonya tentang bagaimana menggunakan alat spirometri manual. Yang satu bisa untuk mengerti kemampuan ini pengembangan paru kita. Yang kedua bisa untuk melatih otot-otot nafas kita ya, meskipun kita itu apa namanya kita itu sedang apa kalau misalnya kena virus atau kena infeksi itu seberapa menurunnya kekuatan otot paru kita atau kemampuan kapasitas fungsional paru ya. Itu ya yang pertama dengan Flowgen itu ya, nanti kita latih. Oh, saya bisa 750, Dok. Besok setelah seminggu, oh saya naik, Dok, sekarang 1.500. Oke banget. Kalau udah 2.000 itu yang paling oke ya, itu pakai Flowgen ya. Atau banyak sih sebetulnya alat pengukur kemampuan nafas itu. Nah, yang kedua kita betul-betul mengukur dengan spirometri itu di rumah sakit. Kita bisa di rehab medik bisa, kemudian di dokter paru punya alat-alat tersebut ya. Itu betul-betul kita akan nanti diukur kapasitas fungsional paru kita, kemudian diberi secarik kertas itu hasilnya kemampuan kapasitas vital paru-paru Anda sekian liter per menit ya. Residual kapasitas, residu itu sisa bila kita keluarkan itu sisanya masih 20%, harusnya berapa. Catatan itu masing-masing itu gambaran fungsi paru kita ya. Nah kemudian ada, kita nggak punya, Dok, saya belum punya alat itu Flowgen atau alat paru dan saya belum pernah periksa ke rehab medik atau paru. Oke, kita punya manuver-manuver kecil yang bisa secara kasar secara kasar dan awam itu bisa membuktikan fungsional paru kita gitu ya. Misalnya, Dok, saya batuk, ini ke UGD atau enggak ya, saya takut nanti krisis. Ya sudah, periksa. Nah, cara periksanya ya sudah dites, bukan periksa. Nah, cara kita ngetes itu dengan ada dua ya, ada dua. Yang satu menghitung biasa begini angka 1 sampai 50 ya, enggak 50. 1, 2, 3, 4 terus sampai 50. Kalau berhasil ya berarti fungsional kita normal ya. Tapi kalau, Dok, saya di angka 30 mulai pelo, mulai tersengal-sengal, saya di angka 30 mulai serak, parau, suara saya parau. Saya di angka 40 sudah hampir bisa, terus saya habis nafas. Nah, di situ kita akan lihat seberapa Anda hasilnya gitu ya. Itulah gangguan fungsi paru kita sudah kita lihat. Oh, Anda mampunya 50 kok baru bisa 40, berarti 40 per 50 kali 100 berarti sekitar 80%, fungsinya turun 20% gitu. Mudah kan? Mudah. Atau yang kedua sama, tapi kita hitung dalam satu kali hembusan nafas itu 1 sampai 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus sampai 20. Anda 20 angka ya, angka 1 sampai 12 dalam satu helaan nafas itu oke ya. Tapi kalau terhalang di, Dok, 15 saya udah maksimal, Dok ya, nanti 15 Anda kalikan dengan ini apa namanya, kita normal kita 2000 cc kan ya, jadi 15 per 20 kali 2000 berapa hasilnya, itu kira-kira sama dengan Flowgen tadi, tes Flowgen gitu. Kalau kita tidak
Dok di apa di daerah kami nggak ada tuh flooding dok. Ya sudah pakai ini pakai manuver kita ini udah bisa kita memperkirakan itu. Tapi kalau aduh dok jangankan gitu, saya 5 kali aja dah habis napas saya udah. Jadi Oke, satu Anda berarti kan kapasitas kemampuan nafasnya kira-kira kan tinggal seperempatnya, 20%-nya. Itu kita harus hati-hati karena Anda dalam kondisi apa? Kondisi biasa pun sudah terengah-engah. Nah, sebaiknya itu yang kita perlu pendekatan apa namanya? Kapan kita ke unit gawat darurat, gitu kan pertanyaannya misalnya, itu yang paling banyak. Dok saya tuh sebetulnya takut, nah takut. Dok saya tuh sebetulnya kemarin saya minum Mestinon 3 kali, kemudian saya tambah sendiri metilprednisolonnya karena saya ketakutan gitu. Lah ini nanti akan jadi apa? Ini banyak miastenia gravis yang jadi dokter karena dokternya sendiri gitu kan. Nah itu saya tidak menganjurkan sebetulnya ya. Anda main-main dengan obat yang sudah diberikan strict oleh dokter. Nah nanti datang-datang dok ini saya naikkan sendiri. Nah apa meningkatkan yang ketiga ya, yang pertama tadi tentang pengenalan penyakit nafas, yang kedua tentang mengetahui kapasitas paru, yang ketiga bagaimana efeknya kalau kita itu berusaha mengatur-ngatur diri sendiri tentang obat-obat kita gitu ya. Dokter sudah menganjurkan Anda baiknya nanti 4 kali. Dok saya pengen 5 kali, pengen 6 kali. Nanti tahapannya nanti ya, kita akan coba dulu Anda sekuat apa. Kemudian saya bingung, saya cemas saya kalau sudah agak cukup, saya terus minum, saya tambahin metilprednisolon, saya tambahin ini. Lah banyak dokter dari miastenia gravis itu yang tidak saya harapkan ya. Lebih baik Anda segera konsultasi aja. Saya tuh juga membuka ke semua pasien MG saya, silahkan dokter saya kok gini, oke Anda baiknya tahan dulu, oke Anda datang, oke Anda ke IGD ya. Udah di poli saya lihat Anda terengah-engah ya, nggak bisa menelan. Dok, mata saya nggak bisa buka, ini saya sulit menelan. Oke, ke IGD sebentar, saya suntik, saya 2 jam saya awasin, bagus, pulang. Nah, itu lebih enak daripada nyoba-nyoba sendiri. Saya beri metil 2 kali dok, ternyata enak. Tapi besoknya lagi nggak enak lagi, ternyata nanti coba-coba diramu sendiri. Ya, itu yang sering terjadi pada teman-teman kita semuanya. Ya, ada berbagai hal kapan kita datang ke IGD. Ya, kapan sih kita datang? Ya, tadi bila batuk panas sudah 3 hari, ya dengan pengobatan yang Anda punya tidak membaik, silahkan datang ke IGD, silahkan kontrol lagi, silahkan. Ya, kita akan evaluasi kapasitas paru serta evaluasi tentang apakah terapi yang kita berikan itu adekuat. Ya, nanti di IGD kita berikan, kalau memang darurat ke IGD kita biasanya berikan ya kayak Mestinon tapi injeksi kan, Prostigmin itu kita injeksikan, tapi harus ada pengawasannya ya, karena itu satu sisi kan kita berikan obat Prostigmin, ada satu sisi membuat jantungnya turun nadinya kan. Nah itu harus kita dampingi, kita awasi sampai efeknya selesai, karena kadang-kadang kita harus kombinasi dengan obat penambah ritme jantung, kombinasi obat yang kita berikan seperti Mestinon tapi injeksi ya. Jadi harus kita awasin, sudah 2 jam kita awasin, dok saya membaik, coba nadinya, nadi saya juga membaik. Oke, pulang ya, bisa pulang. Dan ini sudah ada perbaikan di napas menelannya maupun perbaikan di pejam matanya.
buka matanya. Nah, seperti itu harapannya. Selain Jadi itu, di IGD akan kita evaluasi. Ini bisa pulang atau harus rawat inap berapa hari ya untuk memberikan terapi injeksi. Ternyata nanti injeksi nggak berhasil, maka kita akan tahapan selanjutnya. Kita mau beri obat namanya imunostatika seperti azathioprin atau imuran, atau kita memberi plasmaferesis dan sebagainya, itu kita putuskan nanti di rumah sakit ya. Seringkali teman-teman MG itu, dok saya pokoknya pingin plasmaferesis, saya kalau tidak di plasmaferesis merasa tidak berasa, frustasi saya udah kita akan evaluasi, nanti dokter yang menentukan. Anda terlalu dekat, kemarin barusan plasmaferesis 3 bulan yang lalu, atau kemarin Anda barusan, nah itu kita pakai. Sebaiknya kalau masih muda jangan terlalu sering menggunakan intervensi untuk cuci darah itu, karena kita juga risiko makin dekatnya kecenderungan atau makin dekatnya kemampuan tubuhnya untuk menerima plasmaferesis lagi. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi bisa jadi resisten sebetulnya ya, bukan kami dokter lain aja memberikan plasmaferesis kok dokter enggak sih dokter. Dokter pelit. Bukan. Itu justru kita semua dalam usaha menjaga Anda agar tidak terlalu sering menggunakan alat itu gitu. Jadi itu bisa resisten. Nah, jadi ya, kok suara harus diperkeras ya. Jadi, sebentar. Iya. Halo? Dok, bisa jadi resisten nggak sih dok kalau misalnya terlalu sering di plasmaferesis? Iya, ya sebentar. Suaranya kok kurang keras ya? Dokter, kurang keras. Iya dok. Yes. Oke, gimana? Bisa resisten nggak sih dok kalau misalnya dia terlalu sering plasmaferesis? Ya, bukan masalah resisten, tapi kebutuhan akan plasmaferesis makin hari makin dekat. Padahal kalau umur kita baru 30 kan kita akan berusaha paling tidak krisis itu akan berulang berapa. Nah, lama-lama kan kebutuhan plasmaferesisnya makin pendek. Itu yang kita tidak harapkan. Dan ya tentu saja biasanya di plasma 3 kali itu dok sudah enak, sudah pulang. Sekarang harus 4 kali, 5 kali. Nah, seperti itu kan kita tidak mengharapkan gitu ya. Jadi baiknya ya udahlah sesuai turutin dokter ya. Jadi kalau kayak gini dok, misalnya ada yang batuk, mereka kan kadang-kadang bingung dok, untuk obat batuk kita nggak boleh. Ya nggak boleh ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia batuk, terus obat batuk yang aman biasanya apa dok? Nah, sekarang obat batuk yang aman keperluannya untuk apa? Batuk itu kita yang paling penting untuk pasien miastenia adalah untuk mengencerkan dahak. Dahak itu kalau encer, kita tidak usah dengan kekuatan besar, dahak itu dengan kita miring sudah bisa keluar dahaknya. Nah, itu dengan pengencer dahak ya. OBP, kemudian ekspektoran, ada bunyi ekspektoran. Banyak obat bebas yang untuk pengencer dahak ya, yang bisa ini sementara. Ya kalau tidak ya ke IGD minta resep, ke poliklinik minta resep. Ya sekarang ini sudah ada ketentuan dari Perdosi pusat, tentang bagaimana dokter saraf memberikan pengertian kepada seluruh dokter saraf di Indonesia dalam pengelolaan pasien miastenia gravis, dan juga himbauan kepada pasien miastenia gravis. Yang pertama adalah untuk dokter itu bisa memberikan resep atau edukasi lewat telekomunikasi ya, itu atau memberikan resep yang bisa diberikan kepada keluarganya ya, misalnya dok ini kakak saya miastenia gravis takut, nah kemudian
Aku ketinggian apa ke inian tuh? Pas ya, segini ya. Bawah. Kemudian baiknya keluarganya yang datang. Boleh kita perbolehkan keluarganya datang. Kalau memang itu rutin-rutin saja, 1 kali 2 bulan, nanti bulan ketiga baru datang itu sudah dari ketentuan ahli ini per, per perkumpulan ahli saraf se-Indonesia itu dari ketua sudah membolehkan dokter neuro berbuat demikian. Ya, Tapi ini sudah kerjasama dengan BPJS ya. ada Ya. beberapa BPJS belum bisa, Dok. Ada BPJS belum bisa, Dok. Kayak di rumah sakit saya belum bisa. Nanti gini, nanti saya akan berikan edaran yang dari Perdosi pusat itu, ya. Nah, itu bisa untuk dibantu. Ini edarannya sudah ini, itu bisa dari seluruh pasien miastenia boleh minta itu. Oh iya, Ya. alhamdulillah kalau begitu, Dok. Iya, yang kedua justru dari pasien miastenia grafis itu bisa komunikasi dengan dokter neurolognya melalui telekomunikasi jarak jauh. Kita akan dihimbau untuk memberikan nomor HP, memberikan ini agar pasien miastenia grafis satu tetap terpantau, ya. Dua, kalau ada apa-apa tidak cemas. Kenapa? Karena kita tahu penyakit satu ini sangat berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Ya, siapa? Beberapa hal ya, paling kumat, paling serangan yang datang ke IGD itu latar belakangnya banyak yang cemas daripada penyakit infeksi ini paru-paru, lebih banyak yang karena cemasnya. Ya, ini dok, ini tidak bisa tidur, ini kemarin itu terus sesek, terus ini. Nah, terus apa? Ya dok, saya takut sekali, ini sudah takut sekali. Nah, ya ketakutan, kecemasan itu yang paling tinggi memicu serangan krisis. Ya, sehingga saya selalu berikan penguat dan edukasi, tolong segala bentuk yang membuat Anda cemas, Anda itu tuh Anda manage dengan baik, kalau bisa ya diminimalkan ya. Ini saya depresi dok karena urusan kakak saya, urusan tetangga saya, bukan urusan Anda. Sudah batasi tuh ya. Jangan terlalu ini kayak polisi Amerika ya. Amerika itu kayak polisi dunia kan ya. Jadi semua diurusin. Ini saya ini soalnya di keluarga saya itu paling penting dok. Saya paling penting. Kalau bukan keputusan saya itu, udah. Anda harus mengurangi diri. Anda harus paham betul dengan penyakit Anda. Karena tahu kecemasan, kesedihan, depresi, ketakutan itu pemicu paling banyak masuk ke IGD untuk pasien-pasien miastenia grafis. Jadi hidup santai, hidup teratur, hidup ya sewajarnya, dan memanage segala permasalahan secepatnya diselesaikan. Ini ada satu permasalahan yang saya tidak bisa mengemukakan pada siapapun, gitu. Enggak, jangan begitu hidupnya, ya. Jadi Anda harus komunikasi, harus punya orang yang dipercaya untuk terbuka, untuk ini gitu harusnya. Jadi lebih gitu. Iya, lebih lebih rileks hidup kita, gitu. Saya sendiri karena saya hidup di ICU ya, kebetulan segala bentuk kegawatan itu ada, kecemasan ada, dan pressure itu juga ada. Tapi pada saya ICU dok. Iya, jadi sudah setelah ICU sudah selesai. Gitu aja hidup itu. Ini kebetulan ramai banget ya belakang saya ya. Masuk enggak itu di situ? Iya. Ya wes, kayak gitu suasananya. Nggak perlu takut ke IGD ya dok ya? Ke IGD harus dengan persiapan ya. Kita kan ada APD ya, APD, kemudian jaga jarak, kemudian minum vitamin. 3 itu kan kita harus lakukan sekarang ini. Iya.
baik miastenia maupun tidak kan sudah dilakukan oleh seluruh manusia di dunia ini zaman pandemi loh. Ya? Jangan lupa masker. Masker jangan ya, kalau mau pakai masker ini, kalau takut ya pakai masker N95 ke IGD. Ya itu udah sangat aman. Kemudian harus tes suhu ya. Karena kalau tes suhu Anda panas dan ada batuk, Anda harus di swab. Gitu. Dok, saya nggak mau di swab. Loh, ada tuh pasien saya sudah menggah-menggah, sudah sesek nggak mau di swab. Ya, kalau gitu, Nah, mereka kadang takut ke rumah, iya. takut sakit dok, karena takut dikira corona. Loh, kok takut dikira? Ya lebih baik kita tahu bahwa corona atau tidak kan? Ya, benar. Gitu. Kalau sudah pasti tidak ada corona kan lebih enak. Kalaupun ketahuan kita kena COVID, akan kita ketahui lebih awal, gitu kan? Lebih enak sebetulnya. Kenapa orang tidak ingin lebih awal diketahui sakitnya sehingga penanganannya bisa lebih mudah? Atau kita mau nunggu yang kompleks atau menunggu yang ini? Kalau sudah terlambat semuanya, enggak dong. Kita harusnya lebih awal, deteksi dini itu akan lebih baik. Kalau perlu, kapan saja Anda periksa silahkan. Free, oh saya bebas, lega. Benar dok. Oh saya kena COVID. Oke, kena COVID. It's okay. Anda kena COVID tanpa gejala, Anda hanya butuh isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, agar tidak menularkan ke yang lain. Dengan jaga kesehatan, jaga kondisi. Terkena COVID, berapa risiko orang miastenia gravis terkena COVID? Memang risikonya lebih tinggi karena kita semua itu punya penyakit autoimun. Ya, tadi yang pertama tadi kan kita sudah usaha preventif ya. Usaha preventifnya kan sudah kita ini kan. Bagaimana langkah-langkah usaha preventif untuk orang yang berisiko tinggi. Jangan main-mainkan metilprednisolonnya. Jangan main-mainkan azathioprine atau imurannya ya. Makin tinggi Anda memakai dosis itu, sebetulnya sistem imun Anda makin rentan untuk berisiko COVID. Itu yang saya pesankan satu itu ya. Itu kira-kira. Ada lagi? Ya, Yang alhamdulillah sekarang azathioprine saya udah 50 mg per hari dok. oh iya, itu sih maintenance yang ringan ya. Iya. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kita Terus lihat. dok, apa namanya? Counting down tadi udah. Kapan mereka harus PGD? Boleh tanya ke HP saya, boleh tanya ke HP saya. Nanti akan saya jawab langsung. Ya. Nih HP saya 0811 0811 277 533. Biar teman-teman dengar semua pertanyaannya, boleh tanya ke sini langsung nih ada. Oh, ini Saya lihat ya. Ya. Nah, pertanyaan langsung. Kita baru bahas, ada yang nanya nih dok. Kalau turun naik apa? Silakan. boleh disesuaikan dengan kondisi tubuh nggak dok? Baru kita bahas. Gimana pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, kalau turun naik metil boleh disesuaikan dengan kondisi tubuh nggak? Aduh, ya. Saya Jadi takut pakai metil. jadi sebetulnya metilprednisolon itu dosisnya sudah tertentu ya. Jadi baiknya setiap penurunan dosis range dosis itu metil ya, itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Saat ini Anda punya gejala apa? Saat ini Anda punya rasa apa? Sehingga nanti kita akan tentukan ya. Sebetulnya yang lebih enak dinaik turunkan itu mestinonnya ya. Kalau metilnya lebih baik konstan. Ya, dok saya pagi itu kegiatannya banyak, mestinonnya saya ajukan di agak pagi. Nanti lanjutannya kita jarangkan di sorenya, boleh ya. Atau dok kegiatan saya sore, nanti mestinon akan saya minum mendekati sore, boleh ya. Iya. Itu
disesuaikan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari itu, kadang demikian. Dok, saya mau upacara kemarin itu ya, mau upacara. Saya takut saya nanti di apa sudah gemeteran ya, udah ini, maka saya akan naikkan minum mestinon sebelum upacara dulu biar saya kuat ya, Iya. sampai sampai nanti selesai upacara. Boleh ya, seperti itu. Nanti kalau azathioprim atau imuran atau metilprednisolon, tolong konsultasikan dokternya masing-masing. Kalau naik turun kan loh ya, tak pesen itu Agak, loh ya. iya, agak bahaya itu ya dok ya. Ini ada lagi dok, Ya. kalau pasien MG tinggal di daerah zona merah COVID, bila terkena infeksi saluran nafas, bila ke IGD apakah akan dikategorikan PDP COVID? Dan apabila dirawat akan masuk tempat isolasi dulu. Nah ini dokter kan ini nih, kepala satgas COVID. Iya. Ya, kebetulan saya di Perdosi itu di Satgas COVID Neurologi Indonesia ya. Kemudian di rumah sakit saya di Jawa Tengah di Karyadi itu juga tim COVID ya. Sebetulnya deteksi dini itu akan lebih baik loh ya, deteksi dini ya. Kalau Anda punya kan kriterianya batuk, panas, sesek, Anda akan di screening COVID ya. Screening COVID itu di IGD dimasukkan di ruang isolasi COVID IGD ya. Kemudian nunggu screening ya. Kalau di screening positif, sambil nunggu screening maka kita tempatnya diisolasi ya. Di isolasi itu tetap terbagi dua, isolasi yang sudah definitif COVID, isolasi yang belum definitif COVID, itu ruangannya kita bedakan. Dok, nanti saya harusnya negatif, di sebelah saya positif, malah saya jadi di positif. Jangan berpikir seperti itu, karena kita sudah bedain itu. Kemudian nanti kalau Anda terpaksa dalam pengawasan, seseknya, batuknya, itu harus ini di tempat COVID ya, di tempat isolasi, maka nanti di ruang isolasi pun akan kita bedakan mana yang belum positif, mana yang sudah positif, kita bedakan ya. Jangan pernah mengkhawatirkan. Kita sudah istilahnya pengaturan sistem COVID itu sudah demikian rupa. Kita sendiri juga sangat membedakan. Penyakit lain dari dulu di rumah sakit kan seperti itu. Mana ada TBC, masukkan ruang TBC. Mana yang menular, kita masukkan dengan ruang menular. Itu sudah, aturan itu sudah kita buat sedemikian, apalagi dengan COVID ini, ya. Gitu. Sebelum pandemi. Iya, apalagi dengan COVID ini, gitu. Kita ketat banget untuk COVID ini. Di luar rumah sakit aja ketat, apalagi di dalam rumah sakit kan demikian. Ya, belum APD-nya, belum cara ininya, belum alat-alatnya, semua kita sendirikan. Alat makan kita sekali pakai buang, alat ini semua kita sekali pakai buang. Jadi jangan merasa khawatir kalau memang punya penyakit ya yang kira-kira harus kita awasi, segeralah ke dokter, jangan ditunda ya. Sering nih, dok, itu ditunda, datang-datang. Saya sekarang ini punya pasien COVID 4 dengan miastenia gravis. Rata-rata apa? Rata-rata datang terlambat. Ya, sudah payah, sudah ini. Kenapa datangmu terlambat? Sudah kita janji kan? Kita udah janji. Kalau kamu punya gejala ini, bukannya kamu harus, iya dok, tapi saya takut. Lalu tidak takut di rumah sesek seperti itu. Nah, iya dok, saya lupa. akhirnya beberapa harus masuk ICU pengawasan, 2 masuk ICU, 2 plasma aferesis, tapi sekarang ini sudah semua sudah oke ya, sudah dan keluar 2, yang sekarang masih tinggal 2, kondisinya bagus semua. Yang penting coba dong Kak Ati, kemarin nasihat dokternya bagaimana gitu ya, di pikirannya tuh udah imajinasinya udah, nanti saya ke IGD, saya ketakutan di sana semua COVID, nanti saya tidak, udah dikembangkan sendiri rasa ketakutannya dan kecemasannya itu.
Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu kan kita udah Jadi, bahas juga dok sama psikiatri, iya, cemas, heeh. cemas. Iya, kemarin saya ke Singapura itu ya, tahun kemarin sebelum COVID kita ke Singapura membahas tentang eh, kecemasan pada miastenia gravis, Iya. ya. Kemudian yang kedua tentang uh, makanan ya, bahwa probiotik sekarang ini model probiotik itu juga membantu pasien-pasien miastenia gravis. Kemudian juga bagaimana menguatkan ya, jadi teori menguatkan antar sesama grup itu ada ya, bahwa grup ini justru ada penguatan ya, fungsinya, fungsi grup ini adalah saling menguatkan antar sesama, jangan Support lupa system itu. ya dok. Iya, itu fungsi itu harus paling depan dikemukakan. Ya jangan jangan sampai justru menambah kecemasan. Dok, saya cemas di grup, tahu ada 2 pasien, ada 2 yang masuk rumah sakit. Bukan itu. Yang masuk rumah sakit, kemudian berhasil, kemudian ya itu yang masuk rumah sakit mau tinektomi dapat dukungan dari teman-temannya, yang masuk rumah sakit dapat doa dari seluruh teman-temannya. Itu kan sangat apa ya, sangat positif saya kira ya. Jadi tolong kepada anggota-anggota yang belum masuk grup, saya kalau di depan klinik pertama kali yang saya tanyakan kepada pasien miastenia adalah sudah masuk grup atau belum. Nah, kalau belum masuk grup langsung saya beri ini ketua grupnya, Anda hubungi ini. Ya, misalnya gitu. Jadi yang pertama kali adalah masuklah ke grup, ya. Kemudian interaksi dengan semua, ambil manfaat positif dari grup Engage itu, ya. Dan kami mendampingi di Engage maupun selama nanti di rumah sakit, ya. Kami akan sampaikan info, dok ada yang masuk 2 ya dok, iya silahkan, kalau kondisi bagus ditengok, tapi kondisi COVID begini nggak usah nengok, nanti saya sampaikan salamnya saja. Oke ya, saya selalu gitu kalau di poli, dok yang masuk gimana, kondisi bagus. Dan ini pun kita semua ya, karena saking akrabnya dengan neurolog semua, kita interaksinya, maka siapapun penyakit miastenia gravis itu akan istilahnya karena sudah kayak keluarga sendiri ya, kita kuatkan dan kita usahakan lebih untuk teman-teman miastenia. Jangan khawatir, itu ya. Baik dok, Seperti waktu itu. kita tinggal 2 menit lagi ya. Ada menit ya, nggak terasa Nanti ya dok, ngobrol ini ya. saya tertarik dengan pembahasan probiotik dok. Mungkin kapan-kapan Oh bisa ya boleh dok. boleh. Iya iya Dok, iya boleh. kayaknya menarik itu. Ya, Iya, probiotik itu yang iya. kemarin saya sampaikan. Ini ada pertanyaan nih, sebentar. Dokter, Dok, maaf kita kalau pas. matiin dulu. Dok, kita matiin lagi Hah? baru kita live lagi, boleh nggak? Boleh, boleh. Gimana tuh Ya, caranya? Boleh, matiin satu, lagi ya. Matiin dulu ya. oke dok. Oke, oke ya. Ya, matiin silahkan.